Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang melihat channel saya doakan diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dijauhkan dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan yang merugikan dirinya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Yang belum dapat pekerjaan, semoga Allah memberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Yang belum dapat jodoh, belum dapat momongan, belum punya rumah dan lain sebagainya, apa kekurangan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang bermanfaat buat kita semua dalam berita-berita yang terjadi di negeri tercinta ini. Baik, sekarang kita lihat ke channelnya RH Refli Harun Podcast. Itu ilmunya sangat bermutu, sangat tajam dan sangat berani. Kita doakan semoga RH diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberkahkan kehidupannya yang tiada henti. Amin ya rabbal alamin. Siapapun itu yang anak bangsa, semoga yang belum bertaubat diberikan jalan untuk menuju ke jalan yang benar. Amin. Langsung saja ke channelnya, ini dia, cekidot. Jaksa Agung sekarang itu adik dari politisi senior PDIP, TB Hasanuddin. Nah ini memungkinkan dia bertindak jauh lebih independen. Jadi bagi kita, ya, bagi kami yang membela kasus ini, nggak usah berpihak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI. Be independen saja, bekerja selurus-lurus saja, tidak usah berpihak, lurus independen. Maka akan ketahuan bahwa memang Jokowi tidak memiliki bukti sebagai orang yang memiliki ijazah asli UGM S1 Insinyur Kehutanan. Itu soalnya. Karena bangunan argumentasi itu akan batal semua manakala Jokowi tidak bisa secara firm membuktikan bahwa dia adalah penyandang gelar S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Batal semua. Kalaupun mau dipaksakan, pemaksaannya akan dicemooh orang, akan dihardik orang, dan orang kemudian akan tahu bahwa Jokowi bukan lagi presiden, bukan lagi pengendali atas dua institusi hukum di bawahnya ini. Hati-hati ya, jangan bermain politik, baik pada kejaksaan maupun kepolisian. Kita pengen lurus saja, be independent, lurus saja, be independent. Tapi terus terang pada penyidik, mereka menjadi fasilitator restoratif justice. Sukar untuk mengatakan mereka independen, tetapi jaksa ya sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara, kita harapkan be independent. Nah itulah sebabnya kemudian jaksa akhirnya mengembalikan lagi berkas itu, dan konon sudah dikembalikan lagi ke kejaksaan. Pertanyaannya adalah kapan polisi mengembalikan lagi berkas itu? Karena ini pernyataan berita tanggal 23 Mei, berarti sebelum 23 Mei. Let's say misalnya sampai 23 Mei, maka 31 itu sudah saat-saat yang harus diketahui. Tapi masalahnya adalah jarak ketika mereka mengembalikan lagi berkas, kita tidak tahu. Sudah lewat semuanya waktunya. Makanya kemudian please ya, para termul ya, Anda jangan jorokin terus junjungan Anda, karena kasus ini sudah melanggar hukum bolak-balik berkali-kali. Dan kalau Anda meyakini bahwa ada ijazah asli itu, come on ya, come on. Why? Kalau ijazah aslinya itu ada, Anda sudah proof dari awal. Sekarang saja tidak jelas. Nah, hati-hati ya. Ini bukan mengancam, tidak. Ini hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa kebenaran itu akan terbuka di mata publik.
Jadi kalau Termul mengatakan seolah-olah martabat Jokowi begini begono dan lain sebagainya, didukung rakyat begini begono dan lain sebagainya, sebaliknya mereka sedang gelisah. Mereka sih enggak, mungkin para Termul enggak gelisah, karena bagi Termul makin banyak kasus makin hot, mungkin bagi apa aja ya. Mereka diundang televisi walaupun enggak jelas standingnya apa, kemampuannya apa, latar belakang pendidikannya apa. Mereka barangkali bisa mendapatkan katakanlah petty cash dan lain sebagainya. Tetapi junjungannya sendiri itu pasti akan pusing kepalanya, karena dia pikir dia bisa mengendalikan republik ini. No way. Pemilu mungkin dia masih bisa kendalikan karena pada waktu itu masih presiden. He was a president. He is the president still. Tetapi sekarang ketika dia tidak lagi berkuasa, tentu Presiden Prabowo tidak ingin ada cacat dalam pemerintahannya, di mana dua institusi penting, kepolisian dan kejaksaan, dikendalikan orang lain, dikendalikan pihak lain, bukan oleh kekuasaan yang sah. Itu yang harus kita pahami. Jadi sobat saudara sekalian, ini mengonfirmasi bahwa sesungguhnya jaksa setidaknya, jaksa nanti sudah dua kali menyatakan kasus ini, berkas ini tidak layak. Ya mungkin bahasa dia tidak lengkap, perlu dilengkapi. Tapi pertanyaan kamu, apakah masalah ini sulit? Enggak, ini kan masalah yang sederhana saja. Kalau ijazahnya asli, ya kan, maka kemudian pasti jaksa dengan senang hati menindaklanjuti ke dalam P21. Tapi ini karena tidak jelas bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan soal ini semua. Paham kan betapa sulitnya junjungan Anda untuk menjaga bahwa kebohongan itu tidak terbongkar. Apalagi kemudian ada hal-hal lain yang ditemukan makin banyak. Luk Susilo mengatakan kemungkinan Gibran bukan anaknya Jokowi berdasarkan hitungan waktu yang ditunjukkan. Karena 5 November 1985 tamat, lalu bekerja di Aceh, lalu pulang untuk menikahnya menurut dokumen yang pernah disampaikan oleh PDIP adalah pada tanggal 24 Desember 1986. Kemudian dalam film animasi pencalonan presiden dikatakan 2,5 tahun di pedalaman Aceh. Kemudian Gibran justru lahirnya di Solo atau Surakarta. It doesn't make sense, karena Gibran lahir 1 Oktober 1987. Kalau dia 2,5 tahun dari 24 Desember, ya pastinya pertengahan 1989 masih di Aceh. Mereka pulang, kan nggak pulang lagi setelah Gibran lahir. Jadi banyak hal-hal yang kemudian harus kita konfirmasi, karena belum lagi soal tahun-tahun tamat SMA dan lain sebagainya yang juga dipermasalahkan oleh Bambang Tri misalnya. Bahkan Bambang Tri yakin dia tidak punya ijazah SMA, ya. Tapi unfortunately karena dia pernah menjadi presiden, maka kemudian perlu sebuah tim independen untuk menyelidiki latar belakang Presiden Jokowi sebagai sebuah pengungkapan kebenaran. Soal hukuman, soal yang lain itu biarkanlah Presiden Prabowo yang kemudian bijaksana, tetapi yang paling penting bagi bangsa ini bagaimana kebenaran informasi tentang sejarah itu ditegakkan. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, coba kita sedikit bacakan komentar sobat era sekalian. Jadi Abdul Ghafur juga mengatakan hal tersebut. Bagi jaksa hanya 7 hari untuk menentukan apakah berkas itu P21 atau tidak, karena ada CMS, yaitu Case Management System. Kalau lebih dari 7 hari setelah mereka mendapatkan limpahan berkas itu kembali, ditolak oleh sistem. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya itu dilimpahkan pada tanggal 23 Mei atau sebelum 23 Mei, maka harusnya sudah nggak bisa lagi, ya. Nah, apakah mau memaksakan P21? P21-nya berdasarkan apa? Jangan sampai kemudian sidangnya jadi dagelan. Kasihan Pak Jokowi, tapi para Termul begitu yakinnya bahwa mereka punya ijazah asli, bro. Frankly speaking, kalau ente punya ijazah asli, ya,
maka ente sudah tunjukkan jauh-jauh hari. Ya, tidak ada lagi yang namanya tiba-tiba respon, diberikan RJ dan lain sebagainya. Udahlah, nggak perlu kemudian berdebat-debat, sewa permul, sewa lawyer, ya, kemudian membentuk opini publik dan lain sebagainya. Kalau memang ada ijazah asli, tapi karena ijazah asli itu tidak ada, makanya kemudian dibutuhkan segala instrumen untuk menutupi itu semua. Karena kebohongan itu rumit dan berliku-liku, kebenaran itu lurus dan jujur. Itu yang harus kita pahami, ya. Oke, sobat, dan sekarang kita baca, ya. Bang, bagaimana tentang Khosinuddin? Apakah dia sudah setuju kalau Roy di SP3? Apakah Era dan Khosinuddin bermusuhan dan tidak tegur sapa di acara rakyat bersuara? Gak ada, ya. Jadi kita membela kepentingan klien masing-masing. Nah, klien saya yang eksklusif Dr. Tifa, yang tidak merupakan klien beliau, ya kan? Bagi saya tidak ada masalah apa-apapun. Karena kita membela klien, jangan sampai kemudian kita jorokin lehernya hanya untuk kepuasan kita, nggak bisa. Karena walaupun misalnya kita berhasil mengungkapkan bahwa dokumen itu palsu, tapi jangan lupa bahwa tidak boleh kita mengorbankan orang lain. Orang yang tidak bersalah tidak boleh ditahan 1 hari pun, ya. Itu prinsip saya. Jadi misalnya gini, dibandingkan misalnya mengungkapkan kebenaran, maka saya lebih memilih agar mereka dibebaskan terlebih dahulu. Pengungkapan kebenaran biarlah melalui jalan lain yang mungkin lebih panjang, karena saya tahu ujung dari kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini tidak akan pada pembuktian ijazah itu asli atau palsu, paling cuma opini saja. Misalnya Jokowi dihadirkan, sudah dia belagapan menjawab ini dan itu, tapi tidak akan ada putusan apapun. Jadi itu hanya show, memuaskan publik, tapi kemudian mengorbankan Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan tidak akan ada putusan apapun yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Itu, ya, saudara sekalian, yang harus dipahami dari sikap saya, ya, dan teman-teman. Kemudian lihat rusaknya hukum, rakyat semakin cerdas, hukum dirusak, foto ijazah sama orangnya beda, apalagi, ya, itu apalagi, ya. Dan itu tidak bisa diinikan. Sinyal kepalsuan itu sudah sangat jelas, kasus pribadi. Tapi mana pernah Jokowi hadir sidang sejak Bambang Tri dan Gus Nur hingga pengadilan Surakarta dibuat bertele-tele, berharap kasus lenyap gitu aja. Kemudian best up. Bagaimana pemaparannya dari RH Podcast? Silakan yang belum ke RH Podcast silakan masuk saja, subscribe, like, dan komentar. Nanti di situ kita akan punya pengetahuan-pengetahuan baru yang berkaitan dengan tata negara maupun lain sebagainya. Kita doakan orang-orang baik untuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sebagai tameng-tameng buat rakyat jelata yang membutuhkan pendampingan hukum. Terima kasih buat semuanya yang telah mendukung channel ini, channel kita semua, channel waras. Mari bersatu anak bangsa untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.